Namaku Rani. Aku adalah seorang istri dari lelaki yang dulu pernah aku banggakan. Dani namanya. Kami telah menikah selama 7 tahun. Selama itu pula aku berusaha menjadi istri yang baik, menyiapkan makanannya, membersihkan bajunya, hingga mengelus punggungnya tiap ia pulang kerja dengan wajah letih. Dani dulu adalah lelaki yang romantis. Ia bisa mendadak mengajakku makan malam di pinggir danau meski hanya berdua, membawakan bunga meski tidak ada momen spesial, dan paling tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Namun, semua itu berubah sejak beberapa bulan terakhir. Ia mulai jarang menyentuhku. Sentuhannya berubah dingin. Senyumnya seperti senyum palsu yang dilempar ke orang asing di pinggir jalan. Awalnya aku pikir dia hanya lelah. Mungkin stres di kantor. Tapi semakin hari, kecurigaan mulai tumbuh di hatiku. Dani pulang makin malam. Kadang tanpa kabar. Ponselnya tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat ke kamar mandi, dia selalu membawanya. Yang paling membuatku sesak adalah saat aku bicara. Ia mendengarkan seperti orang yang terpaksa. Ia tidak marah, tapi ia juga tidak hadir. Seolah-olah, tubuhnya di rumah, tapi pikirannya sudah jauh entah kemana. Sampai suatu malam, semua berubah. Dani tertidur di sofa setelah pulang dalam kondisi mabuk. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Di meja tergeletak ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, aku menemukan ponsel itu tidak terkunci. Entah karena kelalaiannya, atau karena Allah sudah mengizinkanku melihat kebenaran. Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka galeri foto dan videonya. Awalnya hanya selfie, foto makanan, dan gambar kantor. Tapi saat aku membuka folder tersembunyi yang bernama kerja, tanganku mulai gemetar. Di dalamnya ada puluhan video. Aku buka satu, dan aku melihat Dani sedang bersama seorang wanita muda di atas ranjang hotel. Aku tidak bisa menahan tangis. Video itu vulgar, sangat tidak pantas. Tapi lebih dari itu, aku melihat jelas wajah wanita itu. Astagfirullah. Dia adalah Indah, wanita yang beberapa kali datang ke rumah. Ia bilang ingin menagih utang tetangga. Kadang pura-pura tanya lowongan kerja. Aku masih ingat, ia sering menawarkan makanan kecil dengan wajah ramah. Saat itu, tubuhku lemas. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi aku tidak teriak, tidak lempar barang, tidak membangunkan Dani. Aku hanya diam. Menatap wajah suamiku yang tertidur pula seakan tak bersalah setelah menghancurkan hatiku. Esok paginya, aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku masih siapkan sarapan. Masih mencuci bajunya. Tapi dalam diam, aku simpan semua bukti itu ke flash disk dan unggah ke drive cloud. Aku tak tahu apa yang ingin kulakukan waktu itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan diam. Hari demi hari, aku mulai menggali lebih dalam. Aku temukan Dani sudah menyewa apartemen kecil untuk bertemu dengan wanita itu. Bahkan, ada pesan Dani yang berkata akan menikahi Indah secara siri karena aku sudah tidak menyenangkan lagi. Aku tidak menyenangkan? Aku yang bangun paling pagi untuk siapkan bajunya. Aku yang selalu menunggu di depan pintu saat ia pulang. Aku yang bertahan tanpa mengeluh meski ia mulai lupa ulang tahunku. Dan sekarang, dia katakan aku membosankan? Hatiku remuk. Tapi amarahku perlahan menggantikan tangis itu. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku datangi sahabat lamaku, Arman, yang bekerja di dunia perfilman. Aku bercerita sedikit, tanpa menyebut nama, tentang pengkhianatan yang kulihat. Ia memberiku kontak seseorang, pemilik bioskop kecil yang biasa disewa komunitas film pendek. Ide itu datang tiba-tiba. Dan rasanya manis. Bagaimana jika semua kebusukan Dani kutayangkan di depan semua orang yang ia kenal? Bagaimana jika rasa malu yang selama ini ia buang ke pundakku kukembalikan padanya berkali-kali lipat? Malam itu juga aku mulai bergerak. Aku sewa bioskop. Aku buat undangan atas nama Dani, seolah ini acara apresiasi kerja dan keluarga. Aku minta Arman bantu desain pamflet elegan. Kukirim undangan ke rekan kerja Dani, keluarganya, bahkan teman-teman kampusnya. Termasuk Indah.
Dalam undangan itu tertulis, malam dokumenter perjalanan inspiratif seorang Dani, suami, rekan, dan pemimpin. Semuanya tertipu oleh narasi manis itu. Termasuk Dani sendiri. Aku diam-diam mempersiapkan video. Bukan hanya video hotel itu, tapi juga kumpulan chat mesra, foto-foto mereka berdua, dan suara Dani yang mengatakan siap menceraikanku demi menikahi pelakor itu. Semua dirangkai dalam satu narasi dokumenter berdurasi 8 menit. Aku tahu, 8 menit itu akan menjadi neraka bagi mereka. Tapi bagiku, itu harga dari 7 tahun kesetiaan yang diinjak-injak. Dan kini, tinggal menunggu waktu. Waktu di mana layar besar akan menayangkan wajah asli dari seorang Dani. Dan seluruh isi bioskop akan menjadi saksi bagaimana seorang suami bisa menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dengan bangga, dengan sadar, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Itulah Dani, lelaki yang selama ini kubela mati-matian di hadapan keluarga dan teman-teman. Tapi sekarang, aku tahu, pembelaanku hanya membuatku terlihat bodoh. Aku menghabiskan malam demi malam untuk menyusun video itu. Tidak asal potong, tidak asal tempel. Aku pastikan transisinya halus, musik latarnya mendalam, dan narasi pengantarnya menusuk. Aku ingin mereka yang menonton bukan hanya syok, tapi juga merasa ikut dihina bersamaku. Setiap klip, setiap detik, kususun layaknya film dokumenter penuh penghargaan. Tapi ini bukan penghargaan untuk Dani. Ini eksekusi. Hari demi hari berlalu. Undangan mulai direspon. Grup WhatsApp keluarga Dani penuh dengan pujian. Wah, Dani keren banget sekarang. Bikin acara sendiri segala. Pasti dokumenternya keren. Anak kita memang patut dibanggakan. Aku membaca semuanya sambil tersenyum miris. Bangga? Mereka akan berubah menjadi malu. Karena aku tahu, mereka pun selama ini selalu membelaku di depan wajah, tapi mencaciku di belakang. Malam itu akhirnya datang. Bioskop mini yang aku sewa mulai dipenuhi tamu. Aku sengaja memilih tempat di pusat kota. Bioskop tua dengan kapasitas 70 kursi, layar besar, tata cahaya dramatis. Aku atur semua agar seperti gala premier. Dani datang bersama Indah. Indah memakai gaun merah menyala, dandanan menor, sepatu tinggi seolah mau ke fashion show. Dan Dani memakai setelan jas navy, seakan benar-benar merasa jadi bintang utama. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dari kejauhan. Tak ada satupun yang menyadari bahwa akulah yang menjadi tuan rumah dari semua ini. Aku bahkan menyamar dengan kerudung lebar dan masker, pura-pura jadi kru dokumentasi. Indah sempat tertawa keras di pojok ruangan, membanggakan diri saat beberapa tamu menyapa dan mengira dia istri Dani. Aku nyaris tertawa melihat tingkah polosnya. Tidak tahu, sebentar lagi dunia kecil mereka akan runtuh. Acara dibuka dengan MC, pemuda yang juga kubayar untuk membacakan skrip. Selamat datang dalam malam dokumenter yang akan membuka mata kita tentang arti kesetiaan, perjuangan, dan pengkhianatan. Kalimat terakhir itu membuat beberapa tamu saling melirik. Tapi masih dalam batas penasaran. Lampu dimatikan. Layar menyala. Cuplikan pertama adalah wajah Dani sedang tersenyum bersama keluarga. Foto-foto lama kami. Potongan video saat pernikahan. Aku, Dani, dan orang tua kami saling suap kue pernikahan. Kemudian, narasi mulai berbunyi. Suara wanita. Suaraku. Saat seseorang bersumpah setia, tak semua berniat untuk menepatinya. Kadang, sumpah hanyalah alat untuk mempermudah pengkhianatan. Wajah para tamu masih tersenyum. Tapi senyum itu mulai memudar saat klip berikutnya muncul. Video Dani di dalam kamar hotel. Indah dengan baju tipis, bercanda manja, memeluk Dani dari belakang. Suara tertawa pelan berubah jadi bisik-bisik. Beberapa tamu mulai gelisah, tapi tak ada yang beranjak. Kemudian, chat Dani dengan Indah muncul di layar. Aku tak tahan lagi dengan dia. Rani itu terlalu kuno. Kamu lebih segar. Tenang sayang, sabar sebentar. Aku sedang cari alasan buat ceraiin dia. Kita bakal nikah siri bulan depannya.
Bisik-bisik itu berubah menjadi suara. Itu Dani. Indah? Astagfirullah. Ini serius. Aku melihat dari balik tirai. Dani duduk membeku. Matanya membelalak. Indah menutup mulutnya. Berusaha tak percaya dengan apa yang ditontonnya. Tapi film belum selesai. Bagian paling pahit baru dimulai. Cuplikan Dani saat menghina aku sebagai istri muncul di layar. Dia cuma bisa masak dan bersihin rumah. Bosen banget. Gak nyambung diajak ngobrol. Kayak emak-emak kampung. Tapi dia gak akan tahu. Dia terlalu polos. Tamu-tamu mulai berdiri. Ada yang tertawa sinis. Ada yang menggelengkan kepala. Ibunya Dani tampak syok. Kakaknya Dani menunduk. Bahkan bos Dani yang hadir di deretan kursi depan langsung bangkit. Menatap Dani dengan wajah kecewa. Video berakhir dengan tulisan besar di layar. Ini laki-laki yang selama ini kalian banggakan. Dari seorang istri yang kalian rendam dalam air mata. Lampu menyala. Semua mata tertuju ke Dani. Tak ada satupun yang bersuara. Dani berdiri. Wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Siapa yang berani? Sebelum ia lanjut bicara, aku maju ke tengah ruangan. Melepas masker dan kerudungku perlahan. Semua orang menoleh padaku. Dani membeku. Indah mundur selangkah. Lama tak bertemu. Dani, ucapku pelan tapi jelas. Apa kau menikmati acaranya? Tamu-tamu menatap antara kaget dan bingung. Suara gemuruh mulai terdengar di belakang. Ada yang memvideokan. Ada yang bertepuk tangan pelan. Tapi aku belum selesai. Aku maju beberapa langkah lagi. Terima kasih sudah hadir semua. Saya hanya ingin kalian tahu. Inilah wajah asli dari lelaki yang selama ini kalian hormati. Dan wanita yang dia banggakan. Semua mata sekarang penuh rasa ingin tahu. Tapi bukan karena drama. Karena keadilan yang akhirnya ditampilkan di layar besar. Dani maju. Mencoba mendekat. Rani, ini, kamu salah paham. Aku bisa jelasin semua ini. Aku menatapnya. Untuk pertama kali setelah sekian bulan, aku menatapnya bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang tidak lagi takut kehilangan. Penjelasan? Di depan semua orang? Silakan, Dani. Jelaskan. Atau, lebih baik kamu belajar menerima rasa malu yang selama ini kamu timpakan ke aku. Bioskop berubah jadi ruangan penghakiman. Tapi bukan aku hakimnya. Semua yang hadir, merekalah yang menjadi saksinya. Dan aku hanya perempuan yang akhirnya berhenti menangis dan mulai berdiri. Berdiri dengan kepala tegak di depan orang-orang yang dulu menyaksikan aku ditinggalkan, diremehkan, dipermalukan. Kini, giliranku menunjukkan siapa sebenarnya yang patut merasa malu. Suasana di dalam bioskop mendadak menjadi sunyi. Wajah Dani memucat. Indah sudah tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Ia mencoba berbisik ke telinga Dani, tapi Dani menepisnya kasar, seperti ingin menjauhkan diri dari bencana yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, suara teriakan kecil datang dari bangku belakang. Masya Allah, itu Dani yang ngomong begitu sama istrinya? Astagfirullah. Ih, tega banget. Kayak gak punya hati. Perlahan, desas-desus berubah menjadi omelan. Komentar-komentar bermunculan, memojokkan keduanya. Aku malu pernah muji dia. Ini perempuan pelakor ya? Ya Allah, wajahnya cantik tapi kelakuannya. Pantas aja istrinya berani kayak gini. Salut. Dani terlihat seperti orang yang kehilangan pijakan. Wajahnya berkeringat. Meski ruangan ber-AC. Indah mulai menangis pelan. Tapi tidak ada satupun yang menenangkannya. Tidak ada lagi simpati tersisa. Aku masih berdiri tegak. Diam. Tapi tatapanku tajam. Tak satupun kata keluar dari mulutku. Namun itu sudah cukup membuat mereka berdua kehilangan wibawa di depan semua orang. Ibu Dani berdiri. Wajahnya merah. Antara malu dan marah. Dani, kamu. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tangannya gemetar. Lalu ia duduk kembali, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Kakaknya Dani,
yang dulu paling membela Dani saat menceraikanku, hanya menunduk. Seolah tak percaya, darah dagingnya sendiri mampu melakukan pengkhianatan sekeji itu. Dani mencoba menyelamatkan keadaan. Ia berjalan ke arahku dengan langkah tergesa. "Rani, kamu gila. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang." Aku tak bergeming. "Lalu apa yang kau lakukan padaku dulu? Apa itu bukan mempermalukan?" Indah ikut berdiri. "Kamu itu perempuan jahat. Perempuan kampungan yang gak bisa terima ditinggal." Aku mengalihkan pandangan padanya. "Kau menyebutku kampungan? Sementara kau tidur dengan suami orang dan berbangga diri? Kalau kampungan itu artinya setia, sabar, dan tidak merebut milik orang lain, maka aku memang kampungan." Tamu-tamu bertepuk tangan pelan. Bukan karena drama, tapi karena pembelaanku untuk semua perempuan yang pernah disakiti diam-diam. Aku membalikan badan, melangkah ke tengah panggung kecil bioskop itu. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah melihat kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya butuh satu hal, keadilan untuk diri saya sendiri. Suasana ruangan mulai riuh. Beberapa tamu keluar dari tempat duduk sambil menggelengkan kepala. Ada yang bahkan mencemooh Dani dan Indah secara terang-terangan. "Dasar lelaki sampah. Pelakor murahan. Pantas aja ditinggal. Mukanya aja polos, hatinya busuk." Dani mencoba menghentikan semua itu. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya sumpah serapah yang semakin mempermalukan dirinya sendiri. "Kalian semua munafik. Ini bukan urusan kalian. Urusan rumah tangga gak usah dicampuri." Seorang tamu berdiri. Seorang pria paruh baya. Ternyata dia adalah mantan guru Dani. "Dani, dulu kamu pernah jadi murid kebanggaanku. Tapi hari ini, aku tak akan pernah lagi bangga mengenalmu." Ucapan itu seperti belati yang menusuk tepat di dada Dani. Ia hanya bisa terduduk. Lututnya lemas. Seperti tidak sanggup menahan rasa malu yang menggulung-gulung dalam pikirannya. Indah mencoba menarik tangannya. "Sayang, ayo kita pergi aja. Gak usah dengar mereka." Dani menepisnya. "Jangan panggil aku sayang. Kamu juga yang bikin semua ini rusak." Aku menatap mereka satu persatu. Dani, Indah, mertua dan mantan iparku. Semua wajah itu dulu pernah bersatu menjatuhkanku. Tapi sekarang, mereka bertatapan dalam rasa malu yang tak bisa ditutup oleh topeng apapun. Saat aku melangkah keluar dari bioskop, pintu itu terbuka dan sorot matahari menyambutku. Di luar, sudah banyak yang menunggu. Teman-temanku, beberapa wartawan yang mencium kabar skandal ini. Bahkan, beberapa influencer yang dulu mengenal Indah sebagai wanita inspiratif. Kini, siapa yang terinspirasi dari wajah pelakor? Siapa yang bangga dengan laki-laki pengkhianat? Aku berjalan melewati mereka semua dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tapi belum selesai. Ini baru permulaan. Karena setelah ini, bukan hanya rasa malu yang akan mereka rasakan. Mereka akan tahu bagaimana rasanya hancur. Seperti aku dulu. Langkahku menyusuri pelataran bioskop, diiringi sorot mata yang tak lagi iba, melainkan kagum dan salut. Tapi aku tahu, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang harga diriku yang berhasil kuselamatkan. Setelah diinjak-injak selama bertahun-tahun, baru saja aku masuk ke dalam mobil. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak pernah kuduga akan menghubungiku lagi. "Bu Rani, saya Dimas, pengacara yang dulu Anda tolak. Apakah tawaran kami untuk melawan Dani dan Indah di meja hukum bisa Anda pertimbangkan kembali? Kami punya bukti tambahan. Dan, kami yakin, kali ini Anda akan menang." Aku terdiam. Rasanya seperti semesta membuka pintu baru untukku. Aku tidak membalas pesan itu saat itu juga. Tapi dalam hati, aku tahu, saatnya belum selesai. Aku pulang ke rumah. Rumah kecil yang dulu kusewa dengan sisa-sisa uang setelah diceraikan Dani. Rumah yang dulu sempit dan gelap karena air mata. Tapi kini terang oleh harapan dan rencana balas dendam yang berjalan sempurna.
Beberapa hari kemudian, media sosial geger. Potongan video yang sempat kuputar di bioskop menyebar cepat seperti virus. Entah siapa yang pertama merekam, tapi dalam waktu singkat, nama Dani dan Indah jadi trending di mana-mana. Suami selingkuh diungkap istri sah di depan umum. Wanita simpanan pamer diri, akhirnya dipermalukan balik. Aksi wanita korban perselingkuhan ini bikin banyak perempuan bangkit. Komentar-komentar pun membludak. Pantes aja si cowoknya mandang rendah istrinya. Padahal istrinya strong banget. Pelakor dan cowok pengkhianat emang cocoknya dipermalukan gitu. Gue bangga banget ada perempuan seperti dia. Wah, tegas. Tapi di sisi lain, Dani dan Indah mulai kacau. Dani yang selama ini jadi direktur sebuah perusahaan kontraktor, dilaporkan kehilangan beberapa proyek penting. Klien-klien besar mulai mencabut kerjasama. Dan lebih parah lagi, istrinya, yang kini semua orang tahu adalah aku, ternyata memegang surat kuasa atas salah satu aset terbesar perusahaan Dani. Tanah yang dulu atas namaku. Karena dulunya dibeli saat kami masih menikah. Dan benar saja, aku menyewa Dimas, pengacara yang dulu sempat kutolak, kini menjadi ujung tombak rencana hukuman yang pantas untuk mereka. Dalam sidang perdana gugatan perdata soal pembagian aset, aku duduk dengan tenang. Dani di sisi lawan. Wajahnya penuh amarah yang ia tahan-tahan. Indah duduk di belakangnya. Menunduk seperti ayam kehilangan taji. Dimas berdiri. Membacakan dokumen. Kami memiliki bukti bahwa klien kami, Rani, tidak hanya ditinggalkan tanpa hak yang layak, tapi juga difitnah, dijatuhkan martabatnya, serta diambil alih hak milik yang seharusnya sah secara hukum. Kami akan menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah atas seluruh penderitaan yang dialami klien kami. Hakim hanya mengangguk tenang. Dani membantah keras, menyebutku wanita dendam dan licik. Tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ia bawa selain kata-kata kosong dan reputasinya yang sudah hancur total di media sosial. Hari-hari mereka semakin sulit. Dani kehilangan jabatannya. Sahamnya di perusahaan perlahan dikuasai oleh orang lain. Sementara Indah mulai diboikot oleh semua komunitas tempat ia dulu berdandan sebagai perempuan sukses inspiratif. Tidak ada lagi undangan seminar. Tidak ada lagi endorse skincare. Yang ada hanya hujatan, hujatan, dan lagi-lagi hujatan. Sementara aku mulai membangun bisnis kecil dari rumah. Diberi modal oleh banyak orang yang tersentuh kisahku. Beberapa teman lama yang dulu menjauh, kini datang dan meminta maaf. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama usaha. Aku tidak melambung, tidak sombong. Tapi aku tahu, aku sudah membalik takdir. Dani dan Indah kini menjadi bayangan dari siapa mereka dulu. Bayangan yang ditinggalkan oleh terang yang aku miliki kembali. Tapi aku belum selesai. Karena ternyata, ada satu rencana terakhir yang belum kuluncurkan. Satu momen terakhir yang akan membuat mereka benar-benar jatuh. Di depan orang-orang yang paling mereka hormati. Sesuatu yang akan mereka ingat sampai mati. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung, seperti ikut menyimpan murka. Aku menerima undangan pernikahan. Bukan undangan biasa, melainkan undangan resepsi besar-besaran dari Dani dan Indah. Aku membaca isi undangan itu berulang-ulang. Resepsi pernikahan mereka, yang tertunda karena skandal, akhirnya tetap digelar. Lokasinya bukan main, di sebuah ballroom hotel bintang 5, mewah dan disiarkan secara live oleh media sosial wedding organizer ternama. Entah karena terlalu sombong atau sudah gila, mereka seolah tidak peduli reputasi yang hancur. Atau mungkin mereka sedang berusaha menepis aib masa lalu dengan pesta baru yang mereka kira bisa menambal luka. Tapi yang mereka tidak tahu, pesta itu akan jadi neraka panggung mereka sendiri. Aku mendatangi salah satu kru wedding organizer, seseorang yang dulu pernah berutang budi padaku. Dia bersedia membantuku masuk sebagai tamu anonim. Dan tidak hanya itu, aku mendapat akses ke laptop utama tempat semua file presentasi dan visual pernikahan akan diputar. Dan disitulah, aku menyelipkan satu file tambahan. Video itu, yang berdurasi 2 menit. Video yang tidak bisa mereka hapus dari sejarah hidup mereka.
Hari resepsi pun tiba. Aku datang dengan gaun hitam polos. Wajah ditutupi masker. Tak banyak yang memperhatikanku di tengah hiruk-pikuk tamu undangan bergaun glamor dan jas mahal. Acara berjalan megah. Musik klasik, bunga-bunga mahal, dan Dani serta Indah yang tampil bak pasangan raja dan ratu dongeng, berdiri di pelaminan sambil tertawa-tawa. Di tengah ruangan, layar raksasa disiapkan. MC naik ke atas panggung, mengajak semua tamu menyaksikan perjalanan cinta, pasangan mempelai dalam bentuk video kenangan. Lampu diredupkan. Semua mata menatap ke layar. Musik pelan mulai mengalun. Terdengar suara Dani dan Indah saling melempar kalimat romantis. Tapi tiba-tiba, gambar berubah. Musik berhenti. Layar menampilkan ruangan hotel. Indah dengan lingerie merah. Dani tertawa sambil merekam. Suara mereka jelas. Adegan mereka tanpa sensor. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Teriakan pertama datang dari nenek Indah yang langsung histeris. Lalu tamu-tamu wanita bergegas keluar sambil menutupi mata anak-anak. Salah satu tamu laki-laki berteriak. Ini video porno. Ini mereka. Kan? Itu Dani sama Indah? Astagfirullah. Dani panik. Dia lari ke arah operator. Tapi sudah terlambat. Video itu terus berjalan. Tanpa bisa dihentikan. Rupanya filenya terkunci. Hanya bisa dihentikan dengan password. Dan hanya aku yang tahu passwordnya. Indah menjerit. Tangisnya pecah. Dia jatuh terduduk di pelaminan. Make up-nya luntur. Bajunya robek saat ditarik-tarik panitia yang panik mencoba menutupi dirinya. Dani memaki semua orang. Mendorong petugas. Tapi sorot kamera para tamu sudah mengabadikan semuanya. Live streaming pun sudah menyebar ke ribuan akun yang tak sempat dihentikan. Aku hanya tersenyum dari sudut ruangan. Menatap dua manusia yang dulu menghancurkanku. Kini dipermalukan di hadapan orang-orang yang paling mereka jaga gengsinya. Satu persatu tamu undangan meninggalkan ruangan. Sponsor membatalkan kerjasama. Undangan media resmi menghapus semua foto dan dokumentasi. Bahkan orang tua Dani dan Indah sempat mengamuk. Menyebut anak-anak mereka sebagai aib keluarga. Dan malam itu, Dani dan Indah jadi bahan ejekan nasional. Trending kembali, tapi kali ini sebagai mempelai mesum. Aku keluar dari ruangan, melangkah tenang. Tak ada dendam yang kuteriakkan. Tak ada kemenangan yang kugembar-gemborkan. Tapi aku tahu, mereka tidak akan pernah lupa bahwa hari paling membahagiakan mereka telah menjadi hari paling memalukan sepanjang hidup. Dan aku akhirnya bisa tidur nyenyak malam itu.